Hai semuanya, selamat siang. Jumpa lagi di vlog aku, Just Kathy. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat siang. Seperti yang kalian lihat di thumbnail, di judulnya aku udah jelasin bahwa hari ini spesial aku ingin membahas tentang gimana sih pengalaman aku susahnya mendapatkan driving license, dan juga di Belanda khususnya, juga berapa biaya yang sudah aku keluarkan dan total biayanya seperti apa, dan tesnya juga seperti apa. Ikutin terus ya video selanjutnya. Di Belanda itu sejak aku pindah tahun 2018 ke Belanda, aku selalu berusaha untuk mencari-cari informasi tentang di Belanda itu seperti apa. Dan buat yang belum tahu atau khususnya yang mau pindah ke Belanda, coba deh cek ke website ini, bagus sekali, I'm Expat. Nah, di sini tuh kalian bisa melihat semua info-info yang kalian pingin tahu. Sebentar ya. Info-info yang kalian pingin tahu tentang apa aja sih di Belanda, apa sih yang harus kalian istilahnya prepare dan harus kalian biar kalian punya banyak pengetahuan sebelum kalian benar-benar pindah ke Belanda. Atau kalau kalian sudah di Belanda, kalian bisa mencari segala informasinya di sini. Seperti itu. Nah, ini yang sehari ini kita mau bahas itu adalah tentang khusus untuk driver license. Jadi kayaknya aku udah buka deh. Ya, sebentar ya. Mana sih driver license-nya? Kok aku nggak ini sih, lihat di sini. Sebentar. Oh, kayaknya aku udah buka di sebelah. Di sebelah aku udah buka. Oke. Jadi ya ini. Nah, ini hari ini yang aku mau bahas ke kalian itu tentang driving license di Netherlands. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ada sebagian dari kalian sudah tahu kalau Netherlands itu terkenal banget, salah satu negara yang punya banyak peraturan, punya banyak tanda traffic sign-nya banyak banget. Hampir di setiap sudut-sudut jalannya itu banyak banget traffic sign. Dan kita harus ingat semuanya di kepala kita sebagai seorang driver di sini. Dan di sini juga semua driver di Netherlands itu, kalau dari penglihatan aku, mereka itu benar-benar sangat menghormati sekali atau sangat punya cukup pengetahuan yang bagus tentang traffic signs-nya itu. Jadi tidak perlu kita klakson gitu loh. Di Indonesia itu kan segala-segalanya klakson, mau belok klakson, mau mundur klakson, mau maju, mau kecepatan klakson. Di sini enggak. Semua traffic sign itu sangat jelas dan semua driver itu mengetahui traffic sign-nya. Jadi kalau seorang driver yang baru yang pindah dari negara orang dan drive di Belanda dan tidak mengerti, itu bisa menyebabkan kecelakaan. Makanya untuk mendapatkan driving license di Belanda itu sendiri pun cukup memakan proses yang sangat panjang, dan juga harus aku tuh tarik nafas karena aku sudah berkali-kali berusaha tetapi aku masih dalam tahap fail seperti itu. Tetapi di sini juga aku ingin jelasin bahwa di Belanda itu pun dia pun memiliki aturan untuk kemudahan, beberapa kemudahan yang bisa kalian dapat tanpa harus mengikuti tes. Jadi contohnya di Belanda itu dia punya peraturan untuk orang yang EU, warga EU dan non EU. Nah, kita nggak bahas yang untuk yang EU, misalnya dari negara Jerman pindah ke Belanda, gimana mereka bisa mendapatkan driving license. Itu lebih mudah dibanding yang bukan Eropa. Nah, salah satu yang mau aku bahasin adalah misalnya warga negara Indonesia contohnya, ya. Nah, ada beberapa peraturan-peraturan yang juga memudahkan sehingga kalian cuma bisa ganti aja driving license-nya kalian Indonesia ke Belanda. Nah, ada juga yang kalian harus ngikutin dari awal. Nah, contohnya seperti saya. Nah, jadi persyaratan-persyaratan yang diberikan itu adalah misalnya contohnya adalah kalian adalah high migrant skill. Misalnya contoh yang paling jadi nanti kalau orang yang high migrant skill itu pindah ke Belanda itu biasanya mereka mendapatkan benefit 30% tax ruling. Nah, aku nggak akan jelasin sedetailnya seperti apa, cuman aku akan membuat simple kata aja bahwa misalnya contohnya kalian itu di Indonesia dan kalian itu mendapat pekerjaan di Belanda dan kalian pindah ke Belanda dengan mendapatkan sponsorship visa. Nah,
dan kalian mendapatkan benefit 30% tax ruling itu, maka kalau kalian punya driver license di Indonesia, pertama yang kalian lakukan adalah pastikan driver license kalian itu adalah sudah pindah dari nasional ke internasional dulu. Ya, itu yang pertama kalian lakukan. Nah, setelah itu, setelah kalian sampai di Belanda, nah kalian bisa langsung mengganti driver license kalian itu yang internasional itu ke temporary driver license Belanda yang kayaknya mungkin berlaku 5-10 tahun begitu. Seperti itu. Jadi itu gampang banget. Nah, itu kalau nggak salah aku dengarnya itu cuman 4-5 minggu atau ada yang 3 minggu aja udah keluar gitu. Nah, tetapi dalam case saya adalah saya mendapatkan pekerjaan ketika saya sudah pindah ke Belanda. Jadi seperti itu. Jadi untuk case saya itu agak sedikit panjang story-nya dan makanya aku mau cerita sedikit di sini. Gimana sih untuk orang-orang yang pindah ke Belanda dan mendapatkan pekerjaan di Belanda untuk bisa mendapatkan driver license. Oke, jadi ceritanya pada tahun 2018 itu pas aku pindah ke Belanda itu, aku saat itu kondisinya belum mengganti SIM nasional aku masih pakai SIM normal nasional seperti itu. Tetapi karena pada saat aku datang itu aku tidak melihat ke kondisi bahwa aku harus punya kendaraan gitu, karena semuanya di sini public transportationnya sangat-sangat mendukung sekali. Jadi saat itu kepikiran untuk membeli kendaraan, membeli mobil atau driving license itu sama sekali nggak terpikirkan sama aku, dan bahkan aku pun jarang mengecek ke website Amexpat ini karena aku saat itu mau berinteraksi, hanya mau mengenal negara ini seperti apa gitu. Nah, ternyata yang aku baru tahu pada saat itu adalah dalam 6 bulan kalian pindah ke Belanda, kalian itu kalau kalian sudah mengganti nasional atau international driving license kalian bisa drive menggunakan international driving license kalian selama 6 bulan ketika kalian sampai di Belanda. Nah, setelah 6 bulan kalian harus mengganti driving license kalian ke Belanda, yaitu dengan 2 cara tadi. Apakah kalian bisa ganti langsung ataupun kalian harus mengikuti tes seperti saya. Nah, kesalahan saya itu saya tidak melakukan itu gitu loh. Saya bahkan sudah sekitar berapa ya, mau 3 tahun itu sudah nggak pernah nyetir lagi gitu loh, seperti itu. Nah, setelah 6 bulan ya udah saya mendapatkan resident card saya di Belanda. Lalu ya udah akhirnya saya baru sadar, oke, saya harus apply untuk teori tesnya. Nah, untuk proses apply teori tesnya ini sebenarnya gampang, cuman yang susah itu adalah waktu yang apa sih istilahnya, karena banyak waiting list gitu loh, karena banyak banget orang yang mendaftar. Jadi otomatis kita kalau misalnya kita daftar sekarang nih, kita bisa dapat 2-3 bulan gitu loh. Jadi tidak bisa langsung dapat minggu depan atau 1 bulan lagi gitu loh. Kayak saya dulu pertama daftar itu tahun 2019. Kayaknya saya baru daftar pertama tahun 2019. Nah, saya dapatnya sekitar 5 bulan setelah itu. Lalu saya daftar lagi, lalu saya dapat 5 bulan lagi setelah itu. Jadi memang cukup lama dapatnya, dan itu bagus sebenarnya kalau saya bilang. Kenapa? Karena kalian punya waktu untuk belajar. Nah, saya tidak melakukan itu gitu loh. Pada tahun 2019 itu saya mendaftar pertama kali. Saya pikir teori mah gampang gitu loh, karena saya terlalu pede bahwa saya adalah, karena di Indonesia saya driver gitu loh. Saya merasa bahwa saya ini kan experience driver, bahkan setiap hari saya selalu selama 4 tahun itu tol Jagorawi terus, ada gitu. Saya juga dari Cibubur ke Jakarta Timur lewat tol terus dan malam dengan kecepatan yang ini, dan menurut saya apanya yang susah gitu loh. Nah, itu yang bikin saya salah juga gitu loh, karena ternyata di Belanda itu ada 2 tahap untuk mendapatkan driver license. Kalian harus melewati teori tes dan juga praktek tes.
sebentar ya. Nah, sorry. Nah, untuk teori tesnya sendiri pun aku akhirnya mendaftar di salah satu, jadi di Belanda itu ada satu departemen itu namanya CBR, dan ada juga departemen namanya RDV. Nah, kalau yang CBR ini mereka yang conduct untuk teori tesnya. Kalau yang RDV itu nanti yang akan ngeluarin SIM kamu. Jadi seperti itu. Nah, akhirnya aku daftar di CBR. Nah, seperti yang aku udah bilang, pertama kali aku daftar itu tahun 2009, aku lupa bulannya, tetapi yang pasti aku ingat bahwa aku dapat bulan Juni kalau nggak salah, April apa Juni, tes aku pertama kali di untuk CBR. Nah, bayarnya berapa? Biayanya itu sekitar, untuk pendaftaran teorinya itu biayanya itu sekitar 59 euro. Ya, 59 euro untuk pendaftaran pertamanya. Nah, ini total price-nya 59 euro, jadi sekitar 1 juta. Ya. Lalu biayanya sendiri itu 59 euro itu untuk salah satu kali tes ya. Jadi kalau kalian gagal lagi, ya 59 euro lagi. Kalau kalian gagal lagi, 59 euro lagi. Dan di Belanda itu pun mereka ada kasih pilihan gitu loh. Kalau misalnya mau, karena ini kan teorinya saya ngambil teori driving license Belanda tapi dalam bahasa Inggris. Nah, ada juga kalau misalnya orang lain yang tidak punya, let's say dia tidak bisa bahasa Inggris dengan baik, dia bisa pakai interpreter gitu, seperti itu. Nah, ada juga kalau misalnya dia pengen nambah extra time, berarti dia bayar lagi sekitar 10 atau 15 euro tambah lagi dari 59 itu. Jadi nanti dikasih waktu extra time-nya. Nah, berbicara tentang waktu, untuk tesnya sendiri itu totalnya itu sekitar 30 menit. Ya, jadi tesnya itu kalau nggak salah ada 3 tahap. 3 tahap untuk teorinya. Jadi yang pertama tentang hazard. Jadi di situ itu kita itu dikasih waktu sekitar berapa ya? 25 pertanyaan. 25 pertanyaan di situ, dan setiap pertanyaan itu dikasih waktu kayak sekitar 7 sampai 8 detik aja. Nah, habis itu dia skip ke pertanyaan lain, lalu dia skip pertanyaan lain, tapi dia nggak bisa lagi kayak kalau kalian ragu kalian harus balik lagi dan ngecek, nggak bisa karena dia udah kayak lock gitu loh pertanyaannya. Nah, pertanyaannya untuk yang hazard perception itu lebih tentang ke apa namanya istilahnya, kalian mengenali bahaya yang harus kalian lakukan. Jadi kayak dibuat simulasi gitu, seakan-akan kalian di dalam mobil, lalu di situ ada pilihan, apakah pilihan brake, release, dan stop. Jadi di situ dia umpamakan kalian lagi jalan, lalu dia kasih kayak tantangan gitu di depan, apakah ada bola, apa ada anak, apakah itu jalan tol, apa yang harus kalian lakukan, apakah kalian tetap aja jalan, atau kalau kalian pilih berhenti, atau kalau kalian pilih do nothing gitu loh, seperti itu. Jadi dikasih 3 pilihan itu, jadi kalian cuma klik gitu loh. Nah, kalau kalian ternyata salah, jadi kalian tidak bisa balik lagi, itu langsung di lock. Dikasih waktu kalian cuma sekitar ya itu 7 sampai 8 detik ya, detik aja untuk mikir gitu, apa yang harus kalian lakukan, apakah saya harus stop gitu. Jadi kalau lihat ada anak-anak di depan, oke, saya stop. Oh, kalau lihat kecepatan saya bagus, lihat traffic sign di atasnya juga bagus, oke, saya do nothing gitu loh. Oh, kalau misalnya kecepatan saya 100 km per jam, tetapi di atas aturannya itu traffic sign-nya bilang 90 km per jam, oh, saya release gas. Seperti itu. Jadi kalian tinggal pilih option-optionnya itu. Dan total pertanyaan itu ada sekitar 25. Bagusnya tahap ini adalah kalian dikasih, istilahnya, kalian boleh salah 12 dari 25 pertanyaan. Jadi kalian boleh salah dari 25 pertanyaan itu, kalian boleh salah 12. Nah, ini kebanyakan dari orang yang ngikutin tes itu selalu sukses di sini, termasuk saya juga sukses di tahap ini, karena ini pada dasarnya logika aja yang main gitu loh. Kita sebagai seorang driver, keputusan apa yang harus kita ambil gitu, apakah kita mau jalan terus atau stop, atau kita harus kurangin kecepatan, seperti itu, release gas atau kurangin kecepatan, seperti itu. Nah, ini selalu bisa dilewatin gitu loh dari semua yang ikut ujian gitu loh, menurut pengetahuan saya, karena kayaknya tahap ini paling gampang.
Nah, tahap kedua itu tentang knowledge, artinya pengetahuan. Nah, di sini itu soal-soalnya itu lebih tentang fakta-fakta gitu loh, di fakta-fakta dan aturan-aturan. Misalnya contoh, istilahnya ada di kayak persimpangan gitu. Siapa yang harus duluan melewati persimpangan itu? Apakah yang dari kanan, apakah yang dari kiri? Jadi seperti itu peraturan-peraturan fakta-fakta yang ada di Belanda seperti itu. Nah, di sini totalnya itu 12 pertanyaan dan kalian itu hanya boleh salah 2. Nah, ini yang selalu menjadi tahap ini juga selalu menjadi istilahnya cukup kesulitan gitu loh buat saya gitu loh, karena dari 10 pertanyaan itu saya hanya boleh salah 2, jadi saya tidak boleh salah lebih dari 2 gitu loh, seperti itu. Dan kalau kamu salah 3 aja udah salah. Kalau kamu salah, jadi benar-benar kalian harus kalau menurut saya sih ya, yang bikin banyak yang saya gagal juga itu kadang ini kan fakta dan peraturan fakta gitu loh. Jadi kalian harus benar-benar terus belajar, terus melihat fakta kondisi di jalan gitu loh. Apa kira-kira keputusan yang kalian ambil gitu loh. Kalau misalnya kalian melewati suatu persimpangan gitu, kalian bawa mobil, lalu di sebelah ada motor dan di sebelah depan ada motor, ada yang sepeda gitu loh. Kira-kira keputusan apa yang kalian ambil? Nah, contohnya juga misalnya ada di lingkaran, kita bilang di sini roundabout. Kira-kira kalian ambil keputusan apa gitu loh, seperti itu. Nah, juga ada juga peraturan-peraturan kayak misalnya gini, kalau mau pakai towing, kalau misal pakai towing berapa kira-kira berat mobil kalian harus pakai towing, seperti itu. Itu juga pengetahuan yang harus kalian tahu di sini. Dan juga ada kadang-kadang pertanyaannya gini, kalau misalnya berapa kadar alkohol driver kalau misalnya untuk junior, untuk senior, dan juga pertanyaan itu lebih ke berapa masa SIM, apa aja surat-surat dokumen yang harus kalian bawa kalau misalnya kalian lagi berkendaraan. Jadi, dan itu seperti itu tuh sesuatu hal yang tidak bisa kalian pakai logika, tetapi sesuatu hal yang harus kalian ingat di kepala kalian, dan itu banyak. Dan ya Tuhan, dan ya kalian tahu lah, saya juga bukan umurnya juga tidak muda lagi untuk bisa memorize, bisa mengingat semuanya di kepala saya gitu loh. Jadi sorry, agak sedikit emosional. Nah, yang ketiga itu adalah insight. Jadi lebih ke wawasan kalian. Tahap yang ketiga itu lebih ke wawasan kalian. Nah, di sini kalian juga hampir sama dengan knowledge, tapi di sini lebih ke juga kalian menggunakan gabungan antara logika dengan knowledge juga. Jadi contohnya misalnya kalau kalian ke ke Amsterdam misalnya. Nah, di situ kan ada tram juga. Nah, di situ ada bersepeda juga, ada yang pakai mobil, dan kalian sebagai pengendara, kalian harus tahu tuh kalau ada tram, ada sepeda, ada motorbike, kalian harus ngapain tuh di jalan itu seperti apa? Apakah kalian harus mendahului mereka atau bagaimana? Dan kalian juga harus mengerti, kapan kalau misalnya kalian ke Amsterdam atau ke kota-kota besar atau gimana, ada tempat parkir. Nah, kalian juga harus tahu tuh tempat parkirnya itu juga seperti apa. Misalnya ada beberapa tempat parkir yang kalian tidak boleh stop, kalian hanya boleh turunin orang, tapi kalian nggak boleh parkir di situ. Itu juga harus kalian mengerti. Nah, tanda-tanda parkirnya juga kalian harus tahu gitu loh, seperti itu. Jadi kompleks dan banyak. Nah, di sini untuk tahap ini kalian dikasih 28 pertanyaan, banyak sekali pertanyaan di tahap ini, tetapi kalian hanya boleh salah 3. Nah, tahap ini tuh kebanyakan dari peserta yang failed itu di 2 tahap ini, tapi lebih banyak di tahap ini karena dari 28 pertanyaan kalian tuh hanya boleh salah 3, dan itu susah sekali. Makanya sampai sekarang saya belum bisa belum bisa berhasil gitu loh. Jadi ya seperti itulah. Nah, untuk yang tahap kedua dan ketiga ini kalian itu bisa misalnya gini, kalau ada pertanyaan yang kalian nggak bisa jawab, kalian bisa kayak ada button yang di screen itu, karena kita pakai screen gitu, yang kalian bisa tandain kasih star gitu, dari nanti kalian bisa balik lagi untuk jawab gitu loh. Jadi beda kalau tahap 1 itu kalian nggak bisa balik lagi gitu kalau kalian salah gitu loh. Atau ini kalau kalian
nggak tahu jawab, kalian skip dulu ke pertanyaan lain, nanti kalian bisa balik lagi dan ngecek, oh aku mau ganti pertanyaan ini, seperti itu. Cuman dan kalian harus selesai dalam waktu 30 menit. Ya, karena waktu itu terus berjalan gitu loh. Seperti itu. Nah, jadi untuk yang case saya ini, saya akan tunjukkan kesalahan saya yang sudah pernah saya lakukan waktu ujian itu. Ini yang kemarin ya. Ini yang terakhir kemarin waktu bulan bulan 10 Oktober ya. Ya, bulan Oktober. Kalian lihat tuh, ini hasil tes saya. Hasil tes saya. Nah, ini sebentar ya, kalau supaya lebih jelas. Ya. Oke. Nah, kalian lihat ini, kalau tanda hijau-hijau ini artinya kalian aku pas ya. Nanti kita coba kita translate. Nah, ini tahap 1 hazard perceptions, itu yang tadi aku udah bilang, kayak simulasi gitu. So, di sini dia bilang aku salah 8 dari 25 pertanyaan. Ya, folk. Nah, di sini di bawah ini artinya you mock indeed on the deal 12 Fountain Heaven. Nah, di sini dia bilang untuk tahap ini hanya diperbolehkan 12 kesalahan aja yang diperbolehkan gitu. Nah, tapi sini aku salahnya 8, makanya aku pass untuk yang tahap ini. Nah, untuk yang tahap ini, tahap kedua, ini knowledge. Nah, aku salah 2 dari 12 pertanyaan. Nah, di sini juga dibilangin aku diperbolehkan untuk salah 2 aja, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ini insight nih. Aku salah 5 dari 28 pertanyaan. Sementara di sini hanya diperbolehkan salah 3 dari 28 pertanyaan. Makanya hasilnya adalah health. Ini failed. Ini artinya failed. Ya, dan ini yang terakhir nih. Oktober tahun 2020. Nah, itu. Jadi nah, sekarang untuk yang tahun 2021 jadwal schedule aku selanjutnya itu nanti di bulan Juni-Juli gitu loh. Jadi memang untuk mendaftar ulang lagi itu cukup panjang gitu loh, seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini sebenarnya aku tuh sudah, coba kita hitungnya, sudah 3 kali gagal, berarti sudah sekitar 3 jutaan, dan plus trial intake aku udah ngambil 2 kali. Intake itu kan 110 itu ya hampir 2 juta 5 ya, aku sudah bisa habis sekitar 5 apa 6 juta, dan aku juga masih belum berhasil gitu loh. Tetapi jangan patah semangat, aku juga nggak patah semangat untuk supaya aku bisa mendapatkan driver license. Ya, good luck buat semuanya. Semoga kalian juga bisa berhasil, dan juga kalian ya bisa mendapatkan driver license kalian lebih cepat dari aku. Oke, terima kasih. Jadi itu pengalaman yang aku bisa sharing, tetapi perlu kalian ketahui, sebenarnya untuk mendapatkan driver license di Belanda ini pun bukan sesuatu yang sepertinya keharusan banget, karena di Belanda itu sendiri sebenarnya tidak terlalu maksudnya secara pribadi aku juga tidak terlalu butuh-butuh banget untuk punya kendaraan atau untuk berkendara gitu loh. Hanya karena aku kangen aja sih pingin punya berkendara, karena sudah sekitar 3 tahun ya, hampir dari 2018 ya hampir 3 tahunan aku tidak berkendara, aku tidak menyetir gitu loh. Sementara aku tuh orangnya suka nyetir, aku suka traveling dengan mobil gitu loh, jalan jauh dengan mobil. Tetapi di Belanda ini sendiri pun tidak kesulitan untuk kendaraan publik ya. Kayak aku ke kantor bisa pakai train, bisa pakai bus. Jadi tidak terlalu kayak yang butuh-butuh banget gitu loh. Cuman ya makanya aku tidak terlalu kayak yang ya jangan sampai stres atau jangan sampai gimana gitu loh untuk mendapatkan driver license. Jadi ya seperti itu. Jadi buat yang belum mendapatkan driver license di Belanda, jangan berkecil hati,
tetap semangat. Dan ya di Belanda kita tidak terlalu butuh-butuh banget mobil, tetapi ya senang aja kalau punya kendaraan, apalagi bisa berkendaraan. Jadi kalian bisa ke kota-kota lain di Eropa dengan menggunakan mobil juga, itu fun juga. Ya tetapi ya seperti itu saya bilang, ini cuma sekedar informasi yang ingin saya sharing buat yang pingin punya kendaraan, pingin punya driver license, ya seperti inilah yang bisa kalian ambil, dan semoga kalian tidak terlalu banyak fail seperti saya di tesnya dan lebih beruntung dari saya sekarang. Dan mohon doanya semoga tahun ini atau tahun depan saya bisa. Kalaupun tidak pun ya udah nggak apa-apa gitu loh. Karena sekarang pun di saat corona seperti ini pun sebenarnya kita juga tidak boleh keluar. Jadi ya lebih banyak di rumah, dan memang transportasi umum itu juga lagi jarang juga kita gunakan, apalagi pribadi gitu loh. Oke. Terima kasih udah nonton, dan jangan lupa like and subscribe. Semoga video ini berguna buat kalian semua. Love you all. Happy weekend. Bye-bye.